Bapak terkait dengan Bapak Sumarsono, jadi Jam Kerida Bali itu kan merupakan lembaga penjaminan Pak, lembaga penjaminan yang mungkin pemegang sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebali. Nah, dalam menjalankan usaha penjaminan ini, jadi kan kita kerjasama dengan lembaga keuangan, baik itu perbankan ataupun non-perbankan, non-bank. Nah, jadi kami sebenarnya kan ada ketika nasabah atau debitur itu wan prestasi atau kreditnya sudah macet ataupun kolektivitasnya masih diragukan, itu akan timbul klaim ke Jam Kerida. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kami apabila itu layak dibayarkan, kami akan membayarkan klaim yang diajukan oleh penerima jaminan. Nah, setelah kami membayar klaim, itu kan timbul hak subrogasi. Nah, jadi atas hak subrogasi yang timbul ini kami kan melakukan upaya bersama dengan perbankan, itu baik sendiri secara mandiri ataupun bersama-sama untuk melakukan eksekusi terhadap agunan nasabah atau debitur atau terjamin yang sudah kami jamin. Nah, terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah lembaga penjaminan, khususnya Jam Kerida Bali ini, dapat bekerja sama secara langsung dengan PUPR? Nah, untuk prosedur dan mekanisme kerjasamanya seperti apa Pak? Karena mengingat kami, istilahnya kan kami ini hanya lembaga penjamin. Jadi untuk mekanisme dan prosedurnya seperti apa? Yang kedua dari sebelah saya Budi Pak dari Jam Kerida Bali. Sefrekuensi sih Pak tadi dengan menarik ini Pak, menarik buat kami yang terpisah ya, kekayaan negara yang terpisah. Tiap yang megang saham kami itu sama Pak, negara juga dalam artian pemerintah provinsi, kabupaten dan kota kalau dibagi memegang sahamnya. Nah, ini kan ada klaim yang sudah kita bayarkan, yang itu merupakan uang negara juga gitu, yang dipakai untuk membayar klaim yang terpisahkan ya. Nah, dalam prosesnya kita sering menemui kendala untuk penagihan kembali subrogasi. Mungkin sama pertanyaannya, mendapatkan fasilitas itu kan si kreditur nih Pak. Dalam hal ini krediturnya kan LPDB. Yang saya mau tanya ini posisi kami di penjaminan yang sudah menjamin kredit yang disalurkan oleh LPDB. Ini yang Pak Sumarsono tadi katakan itu kan kerjasama antara LPDB-nya dengan PUPR. Kami mau tahu posisi kami yang punya hak subrogasi kan kami. Posisi kami dengan LPDB ini yang seperti apa gitu. Maksudnya begini Pak, sebetulnya ini pertanyaan bukan ke Pak Sumarsono, ini pertanyaannya mungkin antara LPDB dengan penjaminan. Karena kami ini yang menanggung resiko itu akan bisa tertanggulangi dari subrogasi yang dikerjakan oleh LPDB dan menyerahkan ke PUPR. Tahu dari sisi LPDB-nya mungkin statusnya yang diserahkan ke KPKRR itu kami dapat informasinya nggak? Yang pertama, yang kami mesti menanggung ini ada nggak monthly reportnya ke kami seperti apa? Yang berikutnya kan banyak nih stepnya nih. Apakah kami contohnya begini, bisa aja LPDB yang kredit itu 1 miliar tapi jaminnya cuma 300 juta kan bisa seperti itu, sisanya kita yang menanggung. Terus gimana nih proses di kaminya? Yang kami mau tahu di internal kaminya dengan LPDB nih. Karena kan kalau untuk PUPN-nya ke LPDB-nya, LPDB yang menyerahkan ke PUPN. Apakah kami dapat status reportnya? Seperti apa? Nah, ini yang kita ingin tahu dari sisi kelembagaan penjaminannya itu sendiri gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nijan. Saya pikir saya banyak pendek aja, biar pertanyaannya nggak banyak gitu. Dan sudah semakin sore kan biasanya agak, tapi ini menarik Pak. Jadi alhamdulillah sekarang PUPN sudah dikenal di Jam Kerida nih Pak ya, di selama ini. Jadi izin mungkin saya akan menjelaskan dulu piutang-piutang apa saja yang dapat diselesaikan oleh PUPN. Jadi dulu awal terbentuknya PUPN itu adalah untuk menyelesaikan piutang-piutang pajak yang berasal dari bank-bank plat merah. Awalnya bank-bank plat merah kita urus. Dan pada saya lupa tahunnya 2000
atau 2000 berapa itu ya, itu dilakukan uji material. Di mana dalam putusan uji material itu PUPR sudah tidak berwenang lagi mengurus piutang-piutang yang berasal dari perbankan, atau lebih luasnya adalah dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi yang diurus oleh PUPR ini, kalau kita bicara piutang negara, maka negara itu direpresentasikan dari pemerintah pusat dibagi pemerintah pusat dan daerah. Ya, pemerintah pusat dan daerah. Dan seyogianya piutang-piutang itu tercatat di laporan keuangan pemerintah pusat. Namun ada beberapa lembaga-lembaga yang sifatnya sui generis yang nantinya dapat juga dilakukan pengurusan. Jadi kalau tadi bisakah Jamkrida yang pertama ini menjamin kepada perbankan untuk bekerja sama dengan PUPR, maka itu akan tersekat di pengertian piutang negara ini. Jadi kami hanya mengurusi piutang negara. Kalau kita bicara piutang negara kan adalah piutang itu aset, maka sioginya tercantum dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi untuk kerjasama dengan Jamkrida, ya, mungkin saat ini PUPR belum bisa bekerjasama. Namun jikalau teman-teman Jamkrida ingin misalnya mendapatkan sharing knowledge, apa nih yang harus kami lakukan dalam tindakan penelitian? Kebetulan di kami itu ada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Denpasar. Kalau di Bali ini ada 2, KPK Denpasar dan Singaraja, dan ada kepala kantor wilayah DJKN Bali Nusra. Ini kebetulan ada Mas Dwi Wahyudi ini, Kabid Lelang, dan sekarang menangkap sebagai PLA Kabid Piutang. Jadi bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Kanwil dan KPKNL terkait mungkin strategi atau upaya yang bisa dilakukan dalam rangka proses penagihan. Namun kalau misalnya itu akan diserahkan kepada PUPR, maka yang menjadi pertanyaan apakah piutang ini tercatat di LKPK atau tidak. Jadi mungkin pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sudah terjawab, tetapi kami juga cukup apresiasi. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kita diskusi lagi terkait strategi-strategi. Kenapa? Dicatat sebagai pembebasan subrogasi. Kita sudah punya kantung pengamanan uang negaranya. Nah, itulah kemudian sejak 2022 kami gerilya nih Pak. Kita menawarkan ke seluruh Jamkrida dan juga lembaga penjamin lain untuk mengadendum PKS-nya Pak. Apakah isi adendum itu? Salah satunya nih Pak, tambahannya adalah kita menyerahkan piutang secara bersama-sama antara LPDB dengan Jamkrida. Nah yang sudah sekarang konkret jalankan kita dengan Jamkrida Jateng, mungkin Pak Adi nggak ada. Jadi sudah kita jalankan Pak. Nah mekanisme dari Pak dia sampaikan juga sudah kita cantumkan dalam adendum itu Pak Bedi. Nah memang nanti ini berkembang Bapak Ibu sekalian, kami juga bersyukur antar Jamkrida itu sekarang sudah lagi melakukan namanya kogaransi. Ini bagus sekali, tetapi juga ada celah buat kita pada saat salah satu peserta kogaransi belum ada adendum PKS, belum ada kesepakatan penyerahan bersama. Nah ini yang belum. Nah tadi sih ada usulan dari Pak Agus Jabar, Pak Agus Supriyadi Jamkrida Jakarta, dan juga Pak Agus Kafif, ya dari Pak Agus semua. Pak Agus Dewas, harus hadir juga. Agus bersaudara. Kita akan coba diskusi lebih lanjut terkait mekanisme tadi yang Pak sampaikan di Bandung Pak. Jadi nanti mungkin kita akan coba akomodasi, kita akan coba kita fasilitasi bersama-sama dengan Jabar ya, untuk kita diskusi mengenai mekanismenya. Karena Pak, tadi disampaikan Pak Sony, Jamkrida tidak bisa Pak klaim surplus itu mengajukan ke BPN, benar Pak Sony ya. Tapi privilege LPDB sebagai satuan kerja pemerintah bisa mengajukan ke PUPN untuk dikelola Pak. Nah, pada saat kita mau menyerahkan, kami tertulis meminta izin dulu kepada Jamkrida Jateng untuk diserahkan bersama-sama. Kemudian Pak, baru 2 minggu lalu setelah diserahkan, kami dengan Jamkrida Jateng dan teman-teman dari KPKNL di Semarang Pak Sony menagih bersama Pak. Dan alhamdulillah pada saat di sana jaminan masih kurang, ada outstanding yang potensial loss, tetapi ditemukan data ada aset lain yang cukup besar di Bank BNI yang kemudian bisa kita kejar Pak. Jadi private ini coba kita tawarkan ke teman-teman Jamkrida bahwa di endingnya ini kita masih bisa kerja bareng untuk menuntaskan permasalahan surrogasi. Nah yang kedua yang dinikmati oleh kita bersama,
pada saat sudah dimasukkan dalam UPN, itu akan dibuat progres Pak. Ini Pak Sony ngejar-ngejar luar biasa ke semua KPKNL untuk monitor berapa pembayaran, makanya datanya cukup akurat, bahkan dari DJKN akan dibuatkan sistem yang terintegrasi seluruh data se-Indonesia Pak. Jadi itu juga saya pikir kemarin Bu Sri Mulyani, izin Pak Sony, di Indonesia Digital Meeting, beliau menyampaikan salah satunya adalah aplikasi yang dibangun untuk pendataan sinergi satu data Pak oleh beliau. Jadi itu kita manfaatkan Pak. Tetapi tentu ada ongkosnya Pak. Tadi yang Pak Sony sampaikan, kalau sebelum 6 bulan sudah lunas 1%. Tapi kalau setelah 6 bulan ada di IA resmi Pak, ini karena ada peraturannya berdasarkan PMK kalau tidak salah itu 10% ya Pak Sony ya. OPP malah lebih tinggi lagi. Jadi demikian Pak. Nah ini yang nanti kalau memang kita mau drilling lagi terkait dengan mekanismenya lebih rinci, jika diperkenan nanti Pak Asuk untuk menjadi tuan rumah kita diskusikan lebih lanjut. Demikian Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini menarik ya dengan Indonesia. Pak, kami punya ada kita surogasi katakanlah 100 yang miliar. repot itu. Tapi yang diambil Ini hanya nggak saya, misalnya paling lembaga penjaminan kita aja di aplikasi. Ini Pak ini bagaimana kiatnya dengan Enggak. Pak Sony? Tadi biaya yang 10% tadi itu, kalau dipotong di depan, kita kapan lunasnya? Bisa dengan Bapak ber-PKS, tapi Makanya kan tidak kasihan. perasaan dari mitra PSBDT ya, perbankan nih Pak. Terkadang kalau misalkan kalau Bapak mau dari PKSN, PUPN silakan. Tapi nanti kami tidak akan ke Bapak, kami lebih enak ke tetangga sebelah gitu Pak. Ya kan Pak, tadi Bapak suruh 4 kan di situ PUPN itu kan di situ Pak. Ini realistis Pak ya, realistis. Karena kami juga berkaitan Pak, kami punya entrepreneurship lumayan Pak. Tapi bagaimana kita punya potensi bahwa di sini ada kolateralnya, tapi tidak bisa sampai sekarang diambil. Palingnya tadi kalau 100 miliar 10% sudah bagus Pak. Sementara pemegang saham selalu Bapak itu biaya operasionalnya tinggi, klipnya juga tinggi, walaupun di bottom line kita upahnya lumayan Pak. Seharusnya kita punya subrogasi dapat 25% lah minimal. Tapi bagaimana kita bisa dengan subrogasi bisa ditembus itu? Sementara kita kan aksesori Pak. Yang tadi Pak Apeza bilang kita ada di belakang LPDB, kita ada di belakang perbankan atau non perbankan. Yang lebih ngenes tadi Pak. Kalau Bapak mau kerjasama silakan, tapi nanti kami nggak ber-PKS. Karena ada menyinggung perasaan itu Pak. Mohon. Wah ini perlu ditambah lagi modalnya. Kapasitas terpenuhi Pak. Terima kasih Pak Sony. Ini sebenarnya ada peluang besar, tetapi saya ini juga krocomomat Pak. Karena segala kebijakan kan memang harus ada regulasinya terlebih dahulu Pak. Kalau dulu memang gak hanya Bapak Pak. Jadi kalau saya ilustrasikan Pak, semua lembaga, bahkan perbankan kemarin kita berdiskusi Pak, kalau bisa boleh nggak utangnya kami serahkan kembali ke PUPN? Lebih takut. Kenapa seperti itu? Karena tadi kami sudah gambarkan proses. Jadi kenapa semua ingin menyerahkan? Karena kalau kita bicara piutang, melepas dari catatan itu kan kalau nggak lunas ya penghapusan. Ada itu. Nah pertanyaannya bagaimana untuk dilakukan penghapusan? Untuk dilakukan penghapusan biasanya dibuktikan dengan tahap optimalisasi. Pertanyaannya apa tahap optimalisasinya? Mengapa semua ingin Pak diserahkan kepada PUPN? Karena tadi pada waktu proses pengurusan kami sebenarnya kami mengharapkan hutang ini lunas, selesai berkas yang diserahkan ke kami. Tetapi jika ternyata PUPN telah melakukan pengurusan sampai tahap optimal, namun ternyata tidak terlunasi, maka PUPN akan menerbitkan suatu produk hukum yang disebut dengan piutang sementara belum dapat ditagih PSBDT atau PSBDT. Di mana dasar PSBDT itu atau dokumen ini dijadikan sebagai dasar Pembukuan. untuk meminta penghapusan baik bersyarat maupun mutlak
Kalau istilah di perbankannya hapus buku dan hapus tagih. Rata-rata bisa menghapus buku, tapi tidak bisa menghapus tagih. Karena kalau hapus tagih kan sudah hilang semua. Jadi ini kalau melihat tadi pernyataan Pak Agus, mungkin izin Pak, ini sebagai masukan kami Pak, nanti kami akan bicarakan kepada pimpinan, ya, apakah, namun yang saat ini sudah kami buka untuk dilakukan pengurusan adalah lembaga-lembaga yang bersifat sui generis, yaitu menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintahan. Nah, nanti apakah, karena itu memang sudah ada di PP 28 tahun 2022. Nah, terkait dengan Pak Agus tadi, apakah bisa diserahkan kepada PUPR? Mungkin izin kami, saya nggak mau tampung Pak, karena saya bukan pengambil kebijakannya Pak. Saya catat ya Pak ya. Siapa tahu nanti apa tuh kebijakan pimpinan dan sebagainya. Tapi memang ini dilematis, ini yang memang harus dicarikan solusinya. Karena sebagai informasi saja Bapak Ibu semua, bahwa sesuai dengan catatan yang ada di KPP, kami itu mengurusi kurang lebih sekitar untuk piutang bukan pajak saja sebesar 323,2 triliun. Kalau ditambah dengan piutang pajak, karena pajak juga kemarin sondi-sondi bisa nggak diserahkan kepada PUPR juga. Jadi PUPR ini lagi ini Pak, alhamdulillah lagi naik daun Pak. Tapi naik daun piutangnya Pak. Naik daun piutangnya dan permasalahannya kan gitu. Karena ternyata piutang yang terbentuk itu di macam-macam instansi itu beraneka rupa dan beraneka ragam. Ya, tetapi ini bukan merupakan kendala, tapi kami menganggap ini sebagai suatu tantangan kita bisa menyelesaikan. Jadi ini yang mungkin informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini pertanyaan dari Pak Agus kami akan catat dan kami mungkin nanti siapa tahu akan kita bahas Pak untuk mendapatkan arahan dari pimpinan selanjutnya Pak. Terima kasih. Sebelum menuju pantai ditemani kopi, menikmati sinar mentari pagi. Untuk mendukung koperasi, yuk mari kita bersinergi.